Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Gunung Catur. Dalam video sebelumnya, saya sudah mewawancarai dan berbincang-bincang dengan seorang guru lulusan CPNS tahun lalu ya. Dan dia ataupun beliau juga yang memperoleh nilai tertinggi dalam formasinya. Nah, harapan saya bisa mengundang beliau kembali ya. Semoga beliau mempunyai waktu untuk kita berbagi seperti itu. Nah, yang belum melihat atau menonton video sebelumnya, silahkan tonton deh ya video sebelumnya, perbincangan kami kemarin ya. Dan dari hasil perbincangan kemarin, dari hasil bincang-bincang kemarin nih, saya mencatat beberapa hal yang perlu dihindari atau mungkin bahkan tidak boleh dilakukan oleh peserta tes CPNS. Nah, namun sebelumnya silahkan like dan subscribe channel ini supaya lebih bisa berkembang ya. Lalu apa saja yang perlu dihindari ataupun mungkin tidak boleh dilakukan ya. Simak apa saja, saya akan sebutkan satu persatu nih ya. Yang pertama, peserta tidak boleh terlambat. Pastikan peserta datang sebelum waktu tes dimulai. Paling tidak peserta mempunyai waktu untuk istirahat sebentar. Jangan lupa bawa identitas, entah itu KTP atau kartu peserta. Yang kedua, disarankan memakai sepatu yang tidak terlalu tinggi atau hak tinggi. Nah, ini untuk wanita ya. Sebab akan memperlambat jalan kita. Terlebih jika jarak dari tempat kita datang ke ruang tes cukup jauh, maka peserta akan berlari mengejar waktu. Hati-hati ini ya. Kemudian yang ketiga, untuk wanita disarankan tidak memakai pakaian yang ketat karena akan membuat peserta tidak nyaman. Ingat bahwa kita datang untuk tes, bukan untuk main-main. Apalagi di sana kita akan mengisi soal-soal yang begitu banyak. Tentu butuh kenyamanan untuk dapat berpikir. Oleh karena itu, berpakaianlah yang sopan dan sesuai aturan yang sudah ditentukan. Kemudian ini yang paling penting nih. Pada saat peserta akan masuk ruang tes, maka akan melalui alat pemindai logam. Nih, hati-hati nih, harus diperhatikan juga nih ya. Nah, disarankan memakai kerudung tanpa cemiti atau jarum. Ya, karena cemiti dan jarum merupakan bagian logam juga kan ya itu. Kemudian disarankan tidak memakai perhiasan. Nah, itu jelas-jelas jenis logam yang nantinya harus dibuka tentu. Kemudian peserta hanya diperbolehkan membawa kartu peserta dan alat tulis. Ada informasi bahwa jangan membawa penyurut pensil. Nah, ini juga kan ada logamnya ya. Nah, kemudian yang keenam, pada hari terakhir bawalah ijazah, transkrip, dan sertifikat pendidik bagi yang mempunyai. Biasanya dipinta yang asli dan fotokopi ya. Karena biasanya akan dipinta pada saat hari terakhir tes. Nah, begitu. Nah, itulah teman-teman, apa saja yang perlu dihindari dan apa saja yang perlu disiapkan oleh peserta tes CPNS ya. Semoga yang mengikuti tes CPNS sekarang, entah itu tes CPNS atau P3K sama saja ya. Nah, semoga memperoleh hasil yang maksimal. Nah, silahkan like dan subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.